Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Senang sekali ya, kita kembali lagi bersama channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya. Tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini. Dan video ini dikhususkan untuk orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, skip aja. Biar nggak nambah dosa dan sakit hati. Oke, Sobat Waras, terima kasih untuk kesetiaannya. Yang tetap stay menantikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Waras yang telah mendukung pelayanan diakonia di pedesaan. Bisa langsung salurkan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca lewat Yayasan Kristus Agapes. Semoga setiap taburan saudara dapat digunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan membalas berkat tentunya. Ya, ini kita dikagetkan ya, beberapa waktu lalu Densus 88 melakukan apa ya, aksi yang menarik ya di Bengkulu ya. Dan terakhir kabar ternyata yang digrebek oleh Densus 88 itu adalah anggota MUI. Wah, ini benar-benar ya. Kalau saya nggak salah baru tahun lalu atau ya tahun lalu kalau nggak salah ya, anggota MUI pusat ya bagian fatwa yang diciduk. Tetapi sekarang terjadi lagi. Dan sama, ini juga anggota MUI bagian fatwa juga ya. Tetapi kejadian ini di Bengkulu ya. Ini di Bengkulu. Jadi nggak di pusat, nggak di daerah-daerah. Ternyata MUI ini yang menurut saya sudah menjadi tempat persembunyian atau bahkan mungkin adalah sarang, ya kan? Iya, mungkin ya ini yang baru ketahuan. Kita nggak tahu kan, ada lagi yang belum ketahuan, ya kan? Ini ya, ditangkap Densus 88 karena masuk jaringan JI. 2 pengurus MUI Bengkulu dinonaktifkan, 2 orang sekaligus. Ini terjadi di Bengkulu. Kalau tahun lalu terjadinya di pusat, kali ini di Bengkulu. Ya. Besok lusa nggak tahu lagi di mana nanti. Dan mereka semua disebut sebagai pengurus MUI. Mana nih suaranya Anwar Abbas ini, ya, yang suka komentari negara orang, ya, komentari di India begini begono, begini begono. Nih loh, di dalam tubuhmu sendiri, di dalam dirimu sendiri, di organisasimu sendiri, itu yang perlu kau perhatikan, ya. Ini ya dimuat oleh Suara 13 Februari 2022 pukul 9.30 ya. Ini baru dimuat tadi ini sobat. Ya, kita simak ya. Majelis Ulama Indonesia MUI Kuta Bengkulu menonaktifkan 2 pengurusnya yaitu RH dan CA karena diduga terlibat terorisme. Ini yang berita kalau saya nggak salah tanggal 15 kemarin, menurut informasi dia seorang dosen bahasa Arab, ternyata itu pengurus MUI ya. RH dan CA tercatat sebagai pengurus ya MUI Bengkulu yang ditangkap Densus 88 beberapa hari lalu. Jadi kita bravo dulu kepada Densus lah ya. Nah, bravo ya. Kita ya yang menjadi andalan sekarang Polri nih ya, tinggal Densus 88 ini ya, yang masih kerjanya yang masih kelihatan mantap ya. Ketua MUI Kota Bengkulu, Yul Kamra mengatakan bahwa CA sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa ya. Kalau yang di pusat beberapa waktu lalu sama, anggota Komisi Fatwa. Kalau ini di Bengkulu ketuanya. Sedangkan RH menjabat sebagai Wakil Ketua 1
yang membidangi Komisi Fatwa MUI Bengkulu. Nah, jadi sama-sama Komisi Fatwa ini ya. Jadi teroris itu fatwanya halal. Tentunya begitu. Ya karena mereka ini kan ketua fatwanya ini. Penonaktifan tersebut dilakukan mengingat keduanya telah ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu, kata Kamra pada Sabtu 12 Februari 2022 dikutip dari Antara. Ia mengaku terkejut dengan ditangkapnya kedua anggota MUI tersebut sebab keduanya merupakan anggota aktif di MUI. Wow, sejak 2005 lalu. Jadi ini memang luar biasa. Apakah tidak ada yang namanya penjaringan ya ketika mereka menjadi anggota MUI? Ini dari 2005 loh. Aduh, saya udah nggak tahu ini, udah berapa tahun ya? Belasan tahun mereka di tubuh MUI, apa aja yang telah mereka perbuat. Bahkan RH pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal. Wah, bayangkan. Serta merupakan dosen bahasa Arab di salah satu universitas swasta di Provinsi Bengkulu. Kami tidak tahu latar belakang beliau. Yang kami tahu beliau sebagai juru dakwah, ujarnya. Menurut Kamra, bahkan pihaknya tidak menaruh kecurigaan terhadap keduanya. Karena dalam keseharian mereka bergaul seperti biasa. Iyalah, pencuri mana mengaku sebagai pencuri, ya kan? Pasti pencuri itu begitu, kelihatannya baik. Ya, dengan cara itulah mereka bisa memasukkan rencana mereka. Ya kan? Sebelumnya RH ditangkap tim Densus 88 anti teror Polri bersama dua rekannya, yaitu CA di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, dan M di Kecamatan Taba, Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya. Ketiganya diketahui tergabung dalam kelompok jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Ya, Jamaah Islamiyah ini teroris ya. Jamaah Islamiyah ya, JI Bengkulu, dan telah bersumpah ya setia pada kelompok teroris JI sejak 1999. Wah, 2005 ya mereka menjadi pengurus MUI. Ya, tetapi orang ini telah setia kepada JI sejak 1999. Berarti sebelum dia masuk ke MUI, dia sudah menjadi anggota jaringan ini. Ini mengerikan, ya. Wow. Berarti di dalam tubuhmu ini berbahaya. Ya. Tidak ada penjaringan untuk orang bisa masuk tubuh MUI. Ya, menurut saya sih kalau pemerintah bijaksana, ya MUI ini ya perlu dibereskan lah. Ya, saya sih tidak mengatakan bahwa perlu dibubarkan, tetapi orang-orang di dalamnya coba diseleksi. Bila perlu mereka harus tes kebangsaan. Ya kan? Apakah mereka lolos atau tidak? Harus dijaring seperti itu. Benar gak sih? Oke, Sobat Waras yang ingin join langsung aja masuk ya. Linknya di live chat udah ada ya. Coba kita simak ya beberapa komentar netizen terkait hal ini. Komennya si tua Abbas pasti tak ada karena sesama kadrun dilarang saling menyalahkan. Ya, saya belum dengar komen Abbas dari kemarin ya. Dia diam-diam aja. Ada apa sih Abbas ini? Ya, giliran kalau ada tentang pemerintah cepat sekali dia komentari. Bahkan kemarin di India ada pelarangan menggunakan jilbab di sekolah-sekolah. Itu hak mereka, pemerintahan mereka. Mungkin aja pemerintah India yang nggak mau, ya kan, anak-anak mereka diracuni atau anak-anak mereka dicekoki dengan ajaran-ajaran yang berbahaya. Tapi Anwar Abbas sewot sekali dengan India. Tetapi di tubuh MUI sendiri, dia nggak komen apa-apa. Ini ngeri. Gerakan senyap JI sudah menyebar. Persis seperti gerakan di bawah tanah PKI tahun 60-an. Kadrunitas, wow ternyata ya. Makanya aku nggak setuju MUI ya berlangsung harap bubarkan Indonesia.
bukan negara Islam. Pendiri MUI kan Soeharto. Apa maksudnya ini? Oke, lewatlah. Mana suara Anwar Abbas? Ya, semua pada tanya, mana suara Anwar Abbas? Paling paling jawabannya saya terkejut saja. Dia sudah tahu tapi pura-pura kaget. Ya, yang belain radikal ya mereka-mereka. Itu kadrun semua, ya. Masih banyak lagi cuma belum tertangkap saja. MUI, ya, tempat sarangnya. Wow. Ini ngeri ya. Saya juga percaya masih banyak lagi nih yang sedang tersembunyi atau yang sedang bersembunyi atau yang sedang disembunyikan, ya kan? Di dalam MUI ini. Kita nggak tahu. Satu persatu mulai diungkap. Kalau kemarin di pusat, sekarang di daerah-daerah. Ini berbahaya. Dapat satu ekor lagi. Ya, betul. Sebentar lagi si Abbas akan apes. Ya, ya. Hadeh, maling teriak maling, PKI teriak PKI. Iya, betul sekali. Mereka teriak-teriak, ya kan? Tapi mereka sendiri penjahatnya bilang pemerintah zolim, ya, bilang Pak Jokowi begini begono, padahal mereka penjahatnya, ya. Sertifikat halalnya diboikot aja, ntar nggak ada dana masuk juga, bubar sendiri. Ya, menurut saya sudah saatnya MUI ini, ya, saya nggak bilang dibubarkan ya, tetapi orang-orangnya perlu dites kebangsaan dulu deh, ya. Perlu di apa namanya? Harus diseleksi. Ya, makanya kita lihat MUI jarang sekali sepakat dengan pemerintah. Selalu mereka menjadi oposisinya pemerintah. Ya inilah, karena memang ya, orang-orang di dalamnya tidak beres. Ya, terbukti loh. Oke lah, saya nggak mau banyak komentar dulu nanti salah bicara lagi ya. Ada Bung Bagong yang sudah bergabung. Salam Pak Bagong, salam waras. Salam waras. Salam waras. Muhyiddin. Ya, ya. Akhirnya ya, apa yang Pak Bagong katakan ini satu persatu mulai kelihatan ini ya. Iyalah. Dari sarangnya aja udah kayak gitu. Itu setelah ditangkap ketua MUI Bengkulu ngeles karena dia katanya nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu, udah belasan tahun bergaul nggak tahu, itu nggak mungkin kan. Dari 2005 Pak. Lah iya kan udah sekarang tahun 2022. 17 tahun. Misalnya kita punya teman 17 tahun bersama. Masa kita nggak tahu apa yang terjadi sama teman kita? Nggak mungkin kan? Semua langsung pula ya. Nah, ini setelah ketangkap baru semua melakukan prokes, cuci tangan semua. MUI kan juga pertama dulu kan MUI, terus MUI Tangerang, MUI Bengkulu, MUI Kalimantan itu. Kalsel kalau nggak salah itu. Tangkap juga. Jadi sebetulnya kalau sampai daerah pun kena, ini sudah programnya pusat. Sudah programnya, nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin kalau itu bukan programnya MUI pusat, itu nggak mungkin. Semua tuh tahu, pasti tahu. Makanya ya, untuk menutupi ini kan Anwar Abbas itu kan selalu teriak-teriak terus. Dan mereka ya, jujur aja, MUI pusat itu nggak ada rasa malu. Ketika ketua MUI-nya, ketua musik MUI pusat tuh, dalam sidang MKC, ternyata nggak ngerti ayat al-jin di Al-Quran tuh dia nggak ngerti. Katanya ulama, membawai ulama-ulama seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin ketua MUI pusat nggak ngerti ayat Quran, ayat al-jin? Ya wajar kalau mereka sekarang isinya cuma kadrun-kadrun semua, wajar. Agenda mereka yaitu khilafah. Makanya mereka apapun kebijakan presiden, apapun kebijakan pemerintah, dilawan. Iya, betul sekali. Semua salah di mata mereka, kebijakan pemerintah itu salah di mata mereka. Nah, padahal mereka sendiri isinya cuma kadrun-kadrun. Sebagai contoh berpavel ya. Sampai kita bosan membahas masalah santriwati yang diperkosa di pesantren-pesantren. Betul, betul. Saya sampai bosan Pak. Dari Sabang sampai Merauke beritanya ada itu Pak. Bosan kita. Karena udah terstruktur sistematis.
Dan mereka ustadz pesantren udah berlomba-lomba. Ini baru saya baca juga, aduh ngeri sekali. Di Tangerang, di mana-mana, di Bekasi, ya di seluruh Indonesia lah. Di Semua Aceh pesantren juga. itu isinya gitu. Kemarin dulu di Aceh juga ada. Iya, di Aceh, di Kalimantan Selatan itu, di Bekasi, di mana-mana lah. Tapi lihat itu, MUI kan diam aja, MUI pusatnya kan diam aja. Kan celakanya di situ. Kebobrokan ditutupin mereka. Ya isinya itu, lendir dan teror. Udah isinya itu aja. Mereka tidak pernah ya, MUI ini berbicara tentang moralitas sesuai agama. Enggak pernah. Mereka ya sama persis dengan kadrun-kadrun Arab Yaman ini. Mulutnya aja comberan terus keluar. Kalau ada kebijakan pemerintah, seolah-olah mereka tuh lebih pintar daripada pemerintah. Ngomong masalah ibu kota negara pun mereka ikut ngomong. Aneh kan? Padahal MUI ini kan hanya ormas. Ormas kan sama dengan FPI kok. Kalau ormas sama dengan HTI ya perlu dibubarkan juga sih, nggak ada manfaatnya bagi negara ini. Nggak ada sama sekali, malah akhirnya terjadi pembiaran. Pembiaran kan, Kementerian Agama mau menutup pesantren-pesantren mesum ini kan harus izin dulu sama MUI. Iya. Walaupun secara faktual sebetulnya nggak ada urusan ini ya Departemen Agama dengan MUI ya, tetapi secara de facto MUI itu lebih berkuasa. Bahkan mungkin sekarang ya MUI itu sudah memposisikan dirinya sebagai di atas presiden. Dia bisa memerintahkan Polri kok sekarang ini untuk melakukan penangkapan siapapun yang menista agama dia. Bahkan yang belum tentu menista pun, kalau MUI yang ngomong udah bisa dianggap menista karena kan MUI kan fatwa. Ini yang ditangkapin kan rata-rata dari Komisi Fatwa. Kemarin yang dari MUI Pusat juga Komisi Fatwa. Ya. Tuh. Hampir semua dari Komisi Fatwa. Ini ada apa? Ini lagi. Yang dua orang ini ternyata pengurus Partai Umat. Partainya Amin Rais dan Mustafa. Wah. Saya baru tahu tuh. Iya, pengurus Partai Umat. Mulutnya si Mustafa itu kan sama persis dengan Anwar Abbas. Mustafa Gundul itu. Iya. Sama persis. Jadi mereka itu udah satu jaringan, MUI, Partai Umat, PKS, FPI, HTI itu sama. Sama, lihatlah mereka, terutama PKS. Rapat di DPR bukan pakai syal warna merah putih, tapi malah syal bendera Palestina. Iya kan? Ini kan kadrun ini kan, aduh, rasanya mau disiram pakai baygon aja lah, nyamuk-nyamuk ini. Kalau satu organisasi pengurus inti sudah terlibat, seharusnya lah ya, menurut saya rakyat ya, seharusnya sudah sepatutnya organisasi itu dibubarkan. Oke lah kemarin yang ditangkap di MUI pusat aja. Tapi sekarang yang ditangkapin tuh MUI-MUI yang di daerah. Iya betul. Bahkan ketika BNPT mengatakan masjid itu sarang teroris, dan dengan bukti loh itu, termasuk Bupati mana itu yang di Jawa Timur sudah mengakui. Iya. Bupati Probolinggo kalau nggak salah itu kan mengakui. Bahkan ada masjid yang di bawahnya ada bunker untuk menyimpan senjata segala macam. Tapi MUI lihat itu nolak kan? Menolak kan, tidak mungkin masjid digunakan. Iya, betul. Untuk ini nyimpan senjata. Lah faktanya dan bukti sudah ada kok. Buktinya di tubuh MUI juga ya? Iya. Buktinya di tubuh MUI juga seperti itu. Jangan-jangan di MUI pusat itu isinya juga nimbun senjata. Ada bendera PKI lagi yang mungkin kalau demo nanti diambil dari MUI kan? Luar ini ya. Untuk dikibarkan kemudian dibakar. Karena jujur aja masyarakat tidak berani menyimpan bendera PKI. Betul. Nggak berani. Tapi kalau bendera PKI disimpan di MUI, emangnya Densus 88 berani menggeledah,
Mau menggeledah kan enggak. Dan kita lihatlah setiap kali demo 212 selalu dimunculkan bendera PKI. Aneh kan? Kenapa? MUI kan tidak pernah melarang adanya demo-demo. Padahal potensi demo itu kan bisa mengakibatkan penyebaran COVID. MUI kan malah merestui. Ini aneh. Nah, ketika pejabat-pejabatnya ditangkapin oleh BNPT, oleh Densus 88 karena terpapar terorisme, mereka kan bilang oknum. Oknum kok bisa nongkrong di situ bertahun-tahun, belasan tahun? Nggak mungkin. Iya kan? Masa oknum bisa bercokol belasan tahun? Udah 17 tahun loh. Kalau mau jujur lah, harusnya kalau mau jujur dan pengurus MUI, terutama MUI pusat itu gentleman, harusnya mereka mundur sebagai tanggung jawab bahwa kami itu orang bersih. Kan gitu kan? Betul, Kami ini betul, orang betul. bersih, tidak terlibat makar, tidak terlibat terorisme, tidak terlibat radikalisme. Tetapi fakta-fakta yang disajikan sekarang yang terbuka adalah memang kayak gitu. Seharusnya kalau mereka berani mundur, Mustahil, Pak. mundur. Ya karena mereka cari makan. Iya, rugi, Pak, kalau mundur dari itu, Pak. Aduh, saya itu gudangnya duit itu, Pak. Ya sama dengan gini Pak, kita kan harus adil. Sama dengan PGI, bro. Sama, PGI MUI itu sama. Hmm. Harusnya sama. Ketika kasus MKC, PGI cuci tangan, mundur harusnya. Ketika rumah sakit PGI dijual, pengurus PGI harusnya mundur, tidak mampu mengerjakan tugas tupoksinya. Sama dengan MUI. Saya mau adil ya Bro Pavel, saya mau adil. Saya tidak cuma mengkritik MUI, tapi juga mengkritik PGI. Ya, ya. Apa kerja dua lembaga ini? Apa kerjanya mereka? Bubarkan aja. Nggak ada manfaatnya bagi bangsa ini, dua lembaga ini. Saya harus fair, harus jujur. Nggak cuma saya kritik MUI aja, tapi PGI juga harus saya kritik. Karena mereka tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Karena mereka dua lembaga ini membiarkan bangsa ini terpuruk. Ketika bangsa ini dihina-hina oleh keturunan Arab Yaman, kemana dua lembaga ini suaranya? Mingkem semua. Ya kan? Saya harus fair, saya tidak mau hanya mengkritik MUI. PGI juga mungkin isinya kadrun-kadrun itu. Masa umatnya teraniaya seperti MKC, mereka malah menjerumuskan MKC, bukan menolong, bukan memberikan advokasi, malah menjerumuskan, malah mereka membela Yahya Walloni. Aneh kan? PGI malah membela Yahya Walloni. Pembelaannya apa? Memberikan maaf katanya, padahal Yahya Walloni bukan menghina PGI. Ya. Yahya Walloni menghina iman kekristenan. Sementara ketika iman kekristenan dihina-hina kayak gitu, PGI kemana? Ketika gereja dibom, ketika izin gereja dipersulit, PGI kemana? Dobolan tok semua dua lembaga ini, sama. Ketika negara ini diserang teror yang mengatasnamakan agama, kemana MUI? Kemana? Ganti namanya Majelis Ulama, jangan pakai nama Indonesia kayak gitu. Malu. PGI juga gitu. Jangan pakai nama Indonesia. Kalau proses toleransi Indonesia diganggu, mereka dua lembaga ini diam aja. Iya kan? Percuma menggunakan nama Indonesia mereka. Begitu kita diserang teroris, begitu budaya kita dihina, begitu pahlawan kita dihina, begitu pemerintah, presiden dihina, dua lembaga ini diam aja. MUI harus tanggung jawab juga, PGI juga terhadap kasus-kasus yang terjadi di bangsa ini. Nah, ketika kita kembali ke topik masalah MUI, pengurus-pengurus MUI yang banyak ditangkapin ini. MUI mundur, bubarkan MUI, nggak ada artinya kok. Tiap tahun mereka dapat donasi APBN besar loh, puluhan miliar pada dua lembaga ini. Tapi hasilnya nggak ada apa-apa.
APBN kepada mereka besar, Bro Pavel. Iya, Sementara betul. mereka tidak bekerja dan mereka membiarkan bangsa ini terpuruk. Seolah-olah mereka Bahkan selalu anti mengamini pemerintah. negara ini harus hancur. Bubarkan dua lembaga, dua organisasi ini, nggak ada artinya bagi bangsa ini. Itu Bro Pavel, terima kasih. Menarik ya. Ini suara hati rakyat ya, yang kami rindu nih supaya lembaga-lembaga mengatasnamakan agama ini ayolah ya menjadi lembaga-lembaga yang netral, yang selalu mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Malah di dalam tubuh mereka ini banyak sekali ya racun-racun, perusak NKRI, penghancur bangsa, tapi tidak tahu diri, ya selalu membenarkan diri. Ini yang sangat disayangkan. Ya, oke, terima kasih Pak Bagong. Silakan Pak Pri, salam waras. Salam waras, Pavel 88. Salam waras. Salam waras, saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Wah, mantap, puji Tuhan. Ya. Saya pikir memang kondisi sekarang sudah harus kita lihat dengan hati dan iman kita sebagai orang Kristen. Memang kedua lembaga ini menurut saya harus dibubarkan sajalah. Tidak ada manfaat sama sekali. Itu saja dari saya. Salam sadar, 88. Salam waras, ya Pak Pri. Wah, ini si Pak John udah kabur tuh ya. Iya. Ini ada kawan-kawan yang suruh. Ayo Bung Pavel, kita buat petisi untuk bubarkan PGI dulu lah. Ya. Ya, nanti kita akan coba bicarakan sama kawan-kawan ya. Memang kita miris juga ya dengan apa yang terjadi. Ya, kita merasa PGI ini seperti tidak bisa menjadi tempat ya orang-orang Kristen itu berlindung gitu loh, atau untuk dilindungi. Ya, kalau ada kasus-kasus yang terjadi di bangsa ini ya PGI diam aja. Misalnya ada gereja yang ya dilarang untuk beribadah, anak-anak Tuhan yang dipersekusi. Saya belum pernah lihat tuh PGI turun tangan atau langsung datang ke lapangan. Saya belum pernah lihat itu. Ya memang kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain PGI ada, kan kira-kira begitu. Setuju Pak Pavel 88. Kasus MK saja yang terakhir. PGI tidak ambil tindakan apa-apa, diam. Justru PGI menjadi saksi yang keberatan. Ya salam sadar dari NTT aja. Mudah-mudahan mereka-mereka yang di PGI yang berkedudukan di Jakarta bisa memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Itu saja salam dari NTT Nusa Tenggara Timur untuk Pavel 88. Baik, terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan ya lagi dan lagi terjadi. Tapi yang saya heran ya, yang menarik dari MUI ini ya, menurut saya ya, mereka suka sekali komentari hal-hal yang ada yang di luar negeri ya, seperti ini ya. Ini di India sekarang ada larangan jilbab. Ya, saya nggak tahu apa alasan India larang menggunakan jilbab. Ya mungkin aja banyak sekali di India teroris-teroris yang berlindung di pakai jilbab. Ya kan itu kan alasan negara tersebut ya kan. Tapi lihat, Ketua MUI bahayakan kemanusiaan dan toleransi. Ya, tapi di Indonesia yang terang-terang di mata sendiri ya, beberapa tempat ya, gereja sulit dibangun ya, MUI nggak ada itu komentarnya sedikit pun ya akan bahayakan kemanusiaan dan toleransi. Ya pada diam aja. Tapi hal-hal yang di luar negeri yang jauh di sana ya kan, yang kita tidak tahu apa yang menjadi problem di negara tersebut ya, saya yakin apa yang terjadi di negara itu ya mereka punya alasan tertentu. Mungkin aja ada hal-hal yang tidak beres dengan orang-orang yang menggunakan jilbab ini. Makanya mereka larang penggunaan jilbab. Itu hak negara mereka karena demi keutuhan bangsa mereka, demi keamanan bangsa mereka. Tapi kenapa kita yang perlu ngurusin ke sana ya kan? Seharusnya kita urus dulu lah yang ada di negara kita sendiri ini yang masih banyak problem-problem yang
perlu kita bereskan. Tapi itulah yang terjadi, ya. Bahkan terakhir ya justru di tubuh MUI ada yang namanya teroris. Ya, ini mengerikan lah menurut saya. Ya, sangat-sangat mengerikan ya. Ya kita tunggulah apa yang Ya gini aja Bro Pavel. Nah, Enggak. Gini Bro Pavel, ketika MUI mempersoalkan kasus pelarangan jilbab di India, MUI tidak ngaca ketika terjadi hal yang serupa di Sumatera Barat ketika pemerintah daerah Sumatera Barat mewajibkan ya, siswi non-muslim menggunakan jilbab. betul. MUI kan malah mendukung terjadi tindak intoleransi seperti ini. Ya, betul sekali. Dan ini lagi saya kritik, PGI diam aja. Benar, PGI diam aja. Iya kan? PGI diam aja ketika melihat ada umat binaannya dinistakan, teraniaya di Sumatera Barat sana. PGI diam saja, sementara MUI mendukung. Nah, giliran di India terjadi yang bukan otoritas MUI ribut. Seolah-olah terjadi penganiayaan di sana, seolah-olah terjadi intoleransi di India. Ya kan, seolah-olah MUI ini paling bersih. Sementara di tubuhnya sendiri terjadi banyak kerusakan. Banyak borok-borok yang mulai terungkap. Koreksi Jangan-jangan diri dong sebelum mengoreksi pemerintah lain. Dulu ya, PP88. Ya, Pak Pri. Oke, hormat. Salam selalu untuk PP88, sukses selalu. Terima kasih, Pak Pri. Tuhan dan Roh Kudus menyertai PP88 channel ini tetap jaya untuk kita terus memberitakan kabar kebaikan, kabar Injil keselamatan. Amin. Terima kasih, Pak Pri. Tuhan Salam memberkati. Salam. Iya, salam. Oke. Lanjut, Pak Bagong. Ya artinya ya, harusnya MUI ini sudah terlalu offset. Yang bukan urusannya diurusi. Sama dengan PGI, yang urusannya tidak pernah diurusi. Ini bedanya antara MUI dengan PGI. PGI tidak mau mengurusi yang urusannya. MUI mengurusi yang bukan urusannya. India dikoreksi. Ya, umat warga negara kita di Manado bikin museum Holocaust, MUI ribut. MUI pusing, ya. Nggak ada urusannya, padahal pembangunan museum Holocaust itu MUI tidak keluar duit. Jangankan MUI, pemerintah juga nggak keluar duit. Pemerintah daerah nggak keluar duit. Itu duit perorangan. Masa dilarang-larang? Ada enggak undang-undangnya? Tapi mereka seolah-olah menjadi penguasa di negara ini, MUI ini. Termasuk PKS, mulutnya Nur Wahid itu, lihat itu. Mulutnya PKS itu. Ya. Saya malah curiga, jangan-jangan mereka ingin mengholocaust ke Indonesia. Kenapa mereka sekarang ngotot tidak boleh ada museum Holocaust? Supaya rakyat Indonesia tidak tahu ada pembantaian besar-besaran di Jerman terhadap kaum Yahudi. Dan mungkin kenapa MUI dan PKS menolak ada pembangunan museum Holocaust? Jangan-jangan mereka punya agenda ketika mereka berkuasa, khilafah berkuasa, terjadi pembantaian besar-besaran non-Muslim di Indonesia. Seperti yang terjadi di Afghanistan. Jangan-jangan. Karena saya lihat ya, yang bukan urusannya diurusi. Terlalu offset. Sementara yang urusan MUI sendiri, termasuk ngurusin ustadz-ustadz cabul di pondok pesantren, tidak pernah diurusi. Tidak pernah dikomentari. Tidak pernah dibina. Giliran pemerintah ingin mengeluarkan sertifikasi terhadap ulama-ulama atau ustadz-ustadz, MUI paling kuat menentang. Kenapa MUI menentang? Ya karena kalau sertifikasi ini dijalankan, tidak akan ada lagi ustadz-ustadz cabul di pondok pesantren. Tidak ada lagi ulama-ulama penebar kebencian yang berkhotbah di tempat-tempat ibadah atau di tempat-tempat umum.
Karena mereka semua sudah harus lulus ujian. Yang repot ini kan ustadz-ustadz yang tidak punya ijazah. Iya. Yang tidak jelas pendidikannya. Asal mulutnya comber gitu, bisa langsung diangkat sebagai ulama, sebagai ustadz. Contoh, para mualaf itu. Nggak ngerti nggak pernah belajar Al-Quran, hadis. Nggak ngerti kitab suci Islam. Tapi dalam setiap khotbahnya isinya caci maki kepada umat lain. Tapi Iya. lihat itu, pernah enggak MUI melakukan pembinaan kepada mereka ini? Malah Yahya Waloni dikasih award, Kain Nama dikasih award. Bayangkanlah, manusia-manusia intoleran ini diberikan award oleh MUI. Tapi giliran kena jerat kasus, Yahya Waloni, MUI cuci tangan. Itu bukan ustadz katanya. Nah kalau bukan ustadz, semua itu bukan ustadz yang ada di Indonesia ini, saya katakan. Karena mereka tidak punya ijazah ustadz. Mau tanya, ada enggak ijazah ustadz? Nggak Iya, ada. betul. Makanya mereka bisa seenaknya, bahkan masuk ke dalam tubuh MUI, para radikalis ini. Coba yang ditangkapin Densus 88 ini. Punya ijazah ustadz nggak? Nggak ada. Punya ijazah bahwa dia berhak mengeluarkan fatwa. Punya kemampuan secara tertulis. Ya, sertifikat ijazah secara tertulis bahwa kemampuan dia mengeluarkan fatwa bisa diperbolehkan. Ada enggak sertifikatnya? Sebagai ustadz fatwa. Ini PGI dan MUI ini harus kita koreksi terus ini. Mereka tidak malu menggunakan nama Indonesia di belakang singkatan mereka itu. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, kedua lembaga ini, kedua ormas ini, tidak peduli sama sekali. Tidak peduli. MUI, ketika ustadz-ustadz santriwati banyak menjadi korban, MUI diam aja. PGI, sama. Ketika banyak gereja-gereja persekusi, ketika banyak orang ibadah diganggu, PGI diam aja. Tapi mereka di dalam lembaganya tertulis nama Indonesia. Ketika peristiwa-peristiwa yang mengoyak toleransi Indonesia, mereka dua lembaga ini diam aja. Bagus, hilangkan nama Indonesia itu dalam singkatan mereka itu. Jadi PG aja sama MU. Udah, yang satu pabrik gula, yang satu Manchester United. Udah, selesai. Jangan pakai Indonesia lagi. MUI cukup Majelis Ulama, titik. Jangan pakai Indonesia, memalukan. PGI juga gitu. Persekutuan gereja, titik. Jangan pakai Indonesia. Karena apa? Mereka tidak peduli terhadap Indonesia. Mereka tidak peduli terhadap penghinaan oleh orang bukan orang pribumi yang tinggal makan di Indonesia, tinggal berak pun di Indonesia, tapi menghina Indonesia, mengoyak toleransi Indonesia. Dua ormas ini diam aja. Ketika terjadi teror-teror, bahkan mbahnya teror masuk dalam organisasi, MUI diam aja. Jadi untuk apa mereka ini ada? Sementara dana ratusan miliar kepada mereka tiap tahun ada. Percuma mereka dibiayai oleh APBN. Sementara mereka dua ormas ini sama sekali tidak peduli dengan nasib Indonesia. Itu Bro Pavel. Iya. Ya, jangan-jangan apa ya? MUI ini sudah ganti nama, Pak, menjadi Majelis Ulama India, Pak. Ya. Oke, Sobat Waras, saya rasa jelas ya apa yang dikatakan oleh Bung Bagong. Ya, kita ini sekali lagi sering saya ungkapkan ini bukan karena kita membenci MUI atau PGI, yang kita rindu supaya lembaga-lembaga ini benar-benar kan tunjukkan identitas mereka sebagai organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi negeri. Bukan hanya mengisap uang APBD ya, APBN atau APBD di daerah-daerah, tapi juga bisa memberikan apa ya, kontribusi yang jelas ya untuk membangun kerukunan, keutuhan bangsa ini. Bukan malahnya jadi teroris. Aduh, gimana sih?
Ya, lama-lama negara kita nih hancur. Ya, kalau pentolan-pentolan MUI aja udah jadi teroris, ya gimana dengan umat-umat di bawah? Apa yang mereka ajarkan? Kan ini bisa berbahaya ini. Ya, makanya ini perlu ya, daripada MUI pusingin India lah, pas pusingin Holocaust lah, apalagi yang mereka suka pusingin. Pusingin ibu kota negara baru lah, ya Nusantara dan lain sebagainya. Urusin dulu deh. Ya, orang-orang kalian yang ternyata teroris, iblis, ya, pemecah belah bangsa, perusak NKRI. Itu yang harus diurusin supaya ada manfaatnya kalian. Urus diri sendiri aja gak becus, mau ngurusin yang lain. Waras nggak sih itu? Oke, terima kasih Pak Bagong Murtad. Komentarnya luar biasa. Dan sobat waras yang di live chat, kalian semua luar biasa. Ya, bantu like video ini, viralkan ya, supaya ini terus ya didengar oleh banyak orang, dan moga-moga MUI juga tambah waras, PGI juga tambah waras. Artinya setidaknya ya, kalau memang kalian tidak bisa buat apa-apa, ya diam aja. Ya, nggak usah ngeluarin statement yang justru statementnya tidak memberikan manfaat bagi bangsa ini. Justru pemerintah ya dikacaukan program-program pemerintah oleh kalian ini. Malah ada yang jadi teroris lagi. Ya gimana coba? Ya sayang sekali. Oke, terima kasih Pak Bagong, luar biasa. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Semoga ya orang-orang yang belum berjumpa Yesus bisa berjumpa dengan Dia, karena hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang percaya kepada Yesus pasti menjadi waras. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati, dan bye-bye.